Sejumlah Habib memiliki peran dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka, dengan ilmu agama yang dimiliki, mengobarkan semangat perjuangan membela tanah air serta terlibat langsung dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, Habib berarti yang dicintai atau kekasih. Dalam definisi lain yang umum diketahui, Habib adalah gelar kehormatan yang disematkan kepada para keturunan Nabi Muhammad SAW yang tinggal di daerah lembah Hadramaut, Yaman, Asia Tengah, dan pesisir Swahilim, Afrika Timur. Habib juga memiliki makna yang sama dengan Sayyid. Para Habib juga banyak yang tinggal di Indonesia sejak dulu. Mereka yang awalnya datang untuk berdagang sambil menyebarkan ajaran agama Islam, kemudian menetap. Para Habib itu mendirikan majelis-majelis ilmu dan aktif pergerakan atau berjuang melawan penjajah Belanda. Pada kesempatan kali ini, Latazan ID akan menyampaikan 7 Habib yang berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Artikel ini merujuk pada sindonews.com. Adapun ketujuh Habib tersebut sebagai berikut. 1. Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang memiliki nama lengkap Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali lahir di Kuitang, Batavia, tanggal 20 April tahun 1870 dari pasangan Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi dan Salmah. Ayahnya adalah seorang ulama dan dai keturunan Arab Said, sedangkan ibunya merupakan putri ulama-ulama Betawi dari Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Pada usia 11 tahun, Habib Ali yang ditinggal wafat sang ayahnya saat masih kecil, kemudian dikirim ke Hadramaut untuk belajar agama. Ia langsung dibimbing ulama-ulama besar saat itu, seperti Sohibul Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus, dan Syekh Hasan bin Awad. Dari Yaman, Habib Ali memperdalam lagi ilmunya di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Ia berguru kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Mufti Makkah, Sayyid Abu Bakar Al-Bakri Syata Ad-Dimyati, Syekh Muhammad Said Babsel, dan Syekh Umar Hamdan. Setelah kembali ke tanah air, Habib Ali membangun Masjid Al-Riyad dan Madrasah Unwanul Falah di Kuitang. Ia juga mendirikan majelis taklim yang kemudian dikenal dengan Majelis Taklim Kuitang. Dari situ, Habib Ali juga disebut sebagai pelopor majelis taklim di Indonesia. Habib Ali yang juga turut mengobarkan semangat anti penjajahan kemudian dimintai pendapat oleh Soekarno terkait hari dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi kemerdekaan RI. Setelah merdeka, Habib Ali juga ikut mendorong berdirinya partai politik berasaskan Islam pertama di Indonesia, yakni Partai Syarikat Islam. Habib Ali wafat di Jakarta pada tanggal 10 Oktober tahun 1968. 2. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ulama yang dikenal dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua ini lahir di Hadramaut, tanggal 15 Maret tahun 1892. Dia merupakan putra keempat dari 6 bersaudara pasangan Habib Salim bin Alwi dan Syarifah Nur Al-Jufri. Habib Idrus merupakan tokoh pejuang di Provinsi Sulawesi Tengah di bidang pendidikan agama Islam. Ia mendirikan lembaga pendidikan Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam buku perguruan Islam Al-Khairat dari masa ke masa yang disusun pengurus besar Al-Khairat, Habib Idrus datang ke Indonesia pada umur 17 tahun bersama ayahnya. Tujuannya untuk mengunjungi sanak saudara yang berada di Pulau Jawa dan Sulawesi. Kunjungan keduanya ke Indonesia pada 1922 erat kaitan dengan sikap dan perlawanan terhadap imperialis Inggris di Hadramaut. Sejak saat itu dia menetap dan berkiprah untuk umat Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Al-Khairat yang didirikan, selain sebagai media dakwah Islam, juga menjadi pusat doktrinasi nilai-nilai nasionalisme. Habib Idrus wafat di Palu pada tanggal 22 Desember tahun 1969. 3. Al-Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan lahir di Surabaya, tanggal 7 September tahun 1906 dari pasangan Habib Ahmad bin Al-Husain dan Syarifah Musna binti Ali. Lahir dari keluarga ulama dan keturunan Nabi, Habib Salim sudah mendapatkan pelajaran agama sejak kecil. Ia menimba ilmu dari sekitar 400 ulama, baik langsung maupun surat menyurat. Habib Salim juga kerap bepergian ke pelosok untuk menimba ilmu atau berdakwah. Selain mengajarkan ilmu kepada masyarakat, Habib Salim juga merupakan tokoh perjuangan yang berpengaruh bersama Habib Ali Al-Habsyi dan Habib Ali Alatas Bungur. Ia kerap mengeluarkan kritikan serta fatwa tegas tentang anti penjajahan. Akibat fatwa-fatwanya, Habib Salim pernah ditangkap di masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Habib Salim wafat di Jakarta, tanggal 1 Juni tahun 1969. 4. Al-Habib Syekh Al-Atas. Habib Syekh Al-Atas merupakan putra Habib Salim bin Umar bin Syekh Al-Atas yang lahir di Hadramaut, Yaman pada 1891. Saat usia 7 tahun,
ia berguru kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Atas yang merupakan ulama kelahiran Cirebon, Jawa Barat. Habib Syekh belajar sepanjang siang dan malam, kecuali di hari Jumat, di Masjid Ba Alawi yang didirikan oleh Habib Abdullah. Bahkan ia tinggal di masjid tersebut untuk mendapatkan bimbingan langsung dalam berbagai hal, terutama terkait kemuliaan pribadi. Pada usia 12 tahun, Habib Syekh telah menjadi seorang tahfiz Al-Quran. Di usia 27 tahun, Habib Syekh berkunjung ke Indonesia, tepatnya Tegal, Jawa Tengah. Ia kemudian beliau menjalin silaturahmi dengan para ulama, sesepuh, dan pembesar setempat, serta tokoh Alawiyin yang ketika itu sudah banyak bermukim di Indonesia. Dari silaturahmi yang dijalin itu, Habib Syekh menjadi mengetahui situasi di Indonesia yang sedang dijajah Belanda. Ia pun akhirnya ikut dalam berjuang melalui jalur dakwah sambil berniaga. Habib Syekh berusaha mendorong dan menggalang kebersamaan dan kerukunan di antara kaum muslimin dalam bingkai roh kemanusiaan. Habib Syekh Al-Atas wafat di Jawa Barat, tanggal 1 Juli tahun 1978. 5. Al-Habib Hussein Mutahar. Nama lengkapnya Sayyid Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Habib kelahiran Semarang, tanggal 5 Agustus tahun 1916 ini merupakan seorang komponis musik Indonesia. Lagu ciptaannya yang masyhur adalah Himne Syukur dan Mars Hari Merdeka. Lagu ciptaannya, Dirgahayu Indonesiaku, menjadi lagu resmi HUT ke-50 kemerdekaan RI. Habib Hussein Mutahar lahir dari keluarga Arab Indonesia yang mapan dan termasuk kelompok Sayyid. Ia menamatkan pendidikan di Mulobe pada 1934 dan AMSA 1 pada 1938. Ia sempat melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada, UGM, mengambil jurusan hukum pada tahun 1946 sampai tahun 1947. Saat itu ia telah bekerja sebagai Sekretaris Panglima Angkatan Laut RI di Yogyakarta. Habib Hussein Mutahar menjadi pegawai tinggi Sekretariat Negara di Yogyakarta pada 1947. Setelah itu, jabatannya loncat-loncat antar departemen. Puncaknya, Habib yang menguasai enma bahasa ini ditunjuk menjadi Duta Besar RI untuk Vatikan pada tahun 1967 sampai tahun 1973. Selain menjadi abdi negara, Habib Hussein juga aktif dalam kegiatan kepanduan. Ia menjadi tokoh utama dalam peleburan semua gerakan kepanduan menjadi gerakan pramuka. Ia pun menciptakan sejumlah lagu kepanduan, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Himne Pramuka. Pada HUT pertama kemerdekaan RI, Habib Hussein Mutahar mendapatkan tugas dari Presiden Soekarno untuk menyusun upacara pengibaran bendera merah putih, tanggal 17 Agustus tahun 1946. Ia kemudian memilih 5 pemuda dari berbagai daerah yang berdomisili di Yogyakarta sebagai pengibar bendera. Menurutnya, pengibar bendera adalah anak-anak muda yang mewakili daerah-daerah di Indonesia. Di era Presiden Soeharto, Habib Hussein Mutahar yang duduk sebagai Direktur Jenderal Urusan Pemuda dan Pramuka Depdikbud, juga diminta menyusun tata cara pengibaran bendera pusaka. Ia kemudian membagi satu pasukan pengibar bendera menjadi 3 kelompok. Kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai kelompok inti pembawa bendera, kelompok 45 sebagai pengawal. Pembagian menjadi 3 kelompok tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Atas pengabdiannya kepada negara, Habib Hussein Mutahar meraih penghargaan Bintang Gerilya dan Bintang Mahaputra. Ia wafat di Jakarta pada tanggal 9 Juni tahun 2004. 6. Al-Habib Syarif Sultan Abdul Hamid II. Syarif Abdul Hamid Al-Qodri atau dikenal dengan Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli tahun 1913 dari pasangan Syarif Muhammad Al-Qodri dan Syekha Jamilah Syarwani. Dia merupakan perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Sultan Hamid II menempuh pendidikan sekolah dasar atau Europese Lagere School, ELS, di beberapa kota, yakni Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. Ia kemudian meneruskan pendidikan sekolah menengah umum atau Hugere Burger School, HBS, di Bandung selama setahun. Lalu melanjutkan Teknise Hoge School, THS, Bandung, tapi tidak tamat. Sultan Hamid II lalu menamatkan belajar di Koninklijke Militaire Academy, KMA, di Breda, Belanda. Ia meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Setelah lulus pada 1937, ia dilantik sebagai perwira KNIL berpangkat letnan 2. Pada tanggal 17 Desember tahun 1949, Sultan Hamid II dipilih Presiden Soekarno masuk dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS, tetapi tanpa adanya portofolio atau Menteri Negara Sonderportofolio. Ia kemudian ditugaskan merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara.
Pada tanggal 10 Januari tahun 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Sultan Hamid II. Sebagai ketua adalah Muhammad Yamin, dan anggota Ki Hajar Dewantoro, Mapelopesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Purbacaraka. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Dalam prosesnya, muncul dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M. Yamin. Namun pemerintah dan DPR kemudian memilih rancangan Sultan Hamid II. Rancangan itu kemudian disempurnakan oleh Sultan Hamid II, Soekarno, dan Muhammad Hatta, dengan mengganti pita yang dicengkeram Garuda. Dari semula pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Rancangan lambang negara juga kembali disempurnakan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari banyak pihak, sehingga tercipta bentuk Raja Wali yang menjadi Garuda Pancasila dan disingkat Garuda Pancasila. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet PRIS. Sultan Hamid II wafat pada tanggal 30 Maret tahun 1978. 7. Al-Habib Ahmad Assegaf. Habib Ahmad bin Abdullah Assegaf lahir di Syiher, Hadramaut pada 1879. Ia merupakan seorang ulama, sastrawan, dan pendidik terkemuka. Dia juga merupakan salah satu pendiri dan pengurus Rabithah Alawiyah, organisasi yang bertanggung jawab mencatat dan menghimpun keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Saat usia 4 tahun, Habib Ahmad Assegaf dibawa orang tuanya ke kota Seiwun yang terkenal sebagai penghasil ulama besar dan syalihin. Di kota ilmu ini, ia belajar usuluddin, fiqh, tata bahasa, sastra, dan tasawuf. Untuk memenuhi rasa haus akan ilmu, Habib Ahmad Assegaf kemudian pergi ke Tarim yang juga dikenal sebagai pusat para ulama besar. Hampir setiap hari, ia mendatangi majlis-majlis ilmu berguru ke sejumlah ulama, seperti Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Syekh Saleh, Syekh Salim Bawazir, Syekh Said bin Sa'ad bin Nabhan, Sayyid Ubaidillah bin Muhsin Assegaf, Habib Ahmad bin Hasan.